Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajhar Fauji. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NPM 41182941240008. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab at-tawabi. Pengertian at-tawabi. Dalam ilmu nahwu, at-tawabi berarti kata-kata yang mengikuti kata sebelumnya atau muta'alaq bih. Dalam hal i'rab atau rofa atau nasab atau jar, kata yang diikuti disebut al-majbu atau yang diikuti, sedangkan kata yang mengikuti disebut at-tabi atau pengikut. Hubungan antara keduanya bergantung pada fungsi tata bahasa sehingga i'rab at-tabi selalu sesuai dengan al-majbu. Macam-macam at-tawabi. At-tawabi terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ialah an-na'at, yang kedua ialah al-ataf, yang ketiga ialah at-taukid, dan yang terakhir ialah al-badal. An-na'at. Na'at adalah sifat-sifat yang disifati dengan kata sebelumnya dan dinamai dengan sifat. Sifat mengikuti yang disifatinya dari segi kekhususan dan keumumannya. Apabila yang disifatinya merupakan isim ma'rifah atau isim yang khusus, maka sifatnya juga ikut berupa isim ma'rifah atau isim yang khusus. Dan jika yang disifatinya merupakan isim nakiroh atau isim yang umum, maka sifatnya ikut berupa isim nakiroh atau isim yang umum. Sifat mengikuti yang disifatinya dari segi kemuzakaran dan kemunaatsannya. Apabila yang disifatinya merupakan isim mujakar atau isim yang menunjukkan zat laki-laki, maka sifatnya juga ikut berupa isim mujakar atau isim yang menunjukkan zat laki-laki. Dan jika yang disifatinya merupakan isim muannats atau isim yang menunjukkan zat perempuan, maka sifatnya ikut berupa isim muannats atau isim yang menunjukkan zat perempuan. An-na'at terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama na'at hakiki, sifat yang merupakan isim domir yang tersembunyi yang kembali itu domir pada yang disifati. Contohnya ialah ja'a jaidun al-mujtahidu, telah datang Jaid yang rajin atau bersungguh-sungguh. Yang kedua ialah na'at sababi, sifat yang merupakan isim yang tampak di mana pada isim yang tampak itu terdapat isim domir yang kembali kepada yang disifati. Contohnya ialah akramtut thalibal fadila abuhu, saya telah memuliakan seorang pelajar yang mulia ayahnya. Al-atof. Atof adalah kata yang menengahi di antaranya dan di antara kata yang diikutinya dengan salah satu huruf atof. Rukun-rukun kalimat atof. Yang pertama ialah terdapat matuf alaih atau yang dihubungkan atasnya sebelum huruf atof. Yang kedua ialah terdapat harf atof atau huruf penghubung antara yang dihubungkan atasnya dengan yang dihubungkan. Yang ketiga atau yang terakhir ialah terdapat matuf atau yang dihubungkan atau matuf mengikuti yang dihubungkan atasnya atau matuf alaih dari segi keadaannya, baik itu rofa, nashob, jar maupun jazm. Adapun contoh kalimat dari al-atof ialah aqra'ul qur'ana wa kitabat tauhidi, saya telah membaca Al-Quran dan kitab tauhid. At-taukid. Taukid adalah yang mengikuti dalam suatu kalam atau kalimat untuk menolak sangkaan dari pendengar yang bukan sesuai maksudnya dan disebut sebagai taukid. At-taukid terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama taukid lafzi. Taukid lafzi adalah penegasan dengan cara mengulang kata muakkad atau yang ditegaskan. Contoh dari taukid lafzi ialah istaroitu kitaban, saya telah membeli buku. Lafaz kitaban yang kedua merupakan taukid daripada lafaz yang pertama. Inilah yang dinamakan taukid lafzi. Yang kedua ialah taukid manawi. Taukid manawi adalah penegasan dengan cara mengulang kata-kata berikut: nafsun, ainun, kila, kilta, kullun, jami'un, amatun. Contohnya ialah ja'a Ahmadu ainuhu, Ahmad telah datang dirinya. Taukid mengikuti muakkad dari segi rofa, nashob, dan jar. Al-badal. Badal adalah tabi yang sejalan baginya dengan menyebutkan kata sebelumnya dengan tidak sengaja untuk zatnya sendiri. Badal mengikuti mubdal minhu atau yang diganti darinya dari segi rofa, nashob, jar, dan jazm. Badal dibagi menjadi 4 bagian, antara lain yang pertama ialah badal kul
atau pengganti sepenuhnya. Kata yang menggantikan kata sebelumnya secara keseluruhan. Contoh dari badal kul ialah jaro Khalid sodikohu. Khalid mengunjungi tempatnya. Kata sodikohu atau temannya menggantikan Khalid secara penuh, menjelaskan bahwa Khalidlah yang melakukan kunjungan. Yang kedua ialah badal bad, pengganti sebagian. Kata yang menggantikan sebagian dari kata sebelumnya. Contoh dari badal bad ialah qorotul kitaba nisfahu. Aku membaca buku itu setengahnya. Kata nisfahu atau setengahnya menggantikan sebagian dari kata sebelumnya, yaitu al-kitaba atau buku. Yang ketiga ialah badal istimal atau pengganti makna terkait. Kata pengganti yang menggantikan makna atau bagian yang berkaitan dengan kata sebelumnya. Contoh dari badal istimal ialah ajabani Khalidun akhlakuhu. Aku kagum kepada Khalid akhlaknya. Kata akhlakuhu atau akhlaknya menggantikan Khalid dalam hal sifat tertentu, yaitu akhlak. Yang keempat atau yang terakhir ialah badal golat, pengganti koreksi atau kesalahan. Kata yang menggantikan kata sebelumnya untuk memperbaiki kesalahan dalam penyebutan. Contoh dari badal golat ialah ro'aitu jaidan amaron. Aku melihat Jaid, maksudku Amar. Kata amaron atau amar digunakan untuk memperbaiki kesalahan penyebutan sebelumnya, yaitu jaidan atau jaid. Fungsi al-badal ada 3. Yang pertama ialah memperjelas makna kata yang digantikan dalam kalimat. Dan yang kedua ialah menambah keindahan struktur kalimat dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga atau yang terakhir ialah menghindari ambiguitas dengan memberikan penjelasan lebih rinci. Kesimpulannya ialah at-tawabi dalam nahwu adalah kelompok kata yang mengikuti kata sebelumnya dalam bentuk i'rab dan hukum gramatikal. At-tawabi terdiri dari an-na'at yaitu sifat, al-ataf yaitu kata sambung, at-taukid yaitu penegasan, dan al-badal yaitu pengganti. At-tawabi membantu memperjelas makna dan memperindah struktur kalimat. Pemahaman at-tawabi penting dalam komunikasi bahasa Arab, termasuk dalam memahami Al-Quran dan teks lainnya. Dengan penerapan yang tepat, kalimat menjadi lebih jelas, sistematis, dan indah.